Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Rabu malam untuk membahas buku yang ke-83 yang sudah kita jadwalkan. Dan ini seperti biasa merupakan hari-hari yang kita tunggu karena biasanya kita berkumpul sepekan sekali membahas tidak hanya bukunya, tapi juga biasanya ada after party. Nah, seperti biasa nih, supaya menghemat waktu, saya akan coba refresh apa yang sudah kita jalani selama ini sampai ke yang 82. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalankannya semua. Jadi ini semua buku-bukunya ini ya, yang tadi, ini semua sudah dan akan kita bahas. Dan kita mulai tanggal 11 Agustus 2020, dan ini snapshot aja buku-buku yang sudah dibahas, cukup banyak dan bisa kita pakai untuk referensi tugas akhir. Dan hari ini kita mulai lembaran baru ya, jadi di hari ini kita mulai dengan buku yang berjudul The Psychology of Money by Morgan Housel. Ya, jadi ini buku yang kita jadwalkan di yang ke-83 ini, dan 84 sampai dengan 94 juga sudah terisi. Nanti kita ada libur di tanggal 27 April dan 4 Mei karena Lebaran. Dan kita akan tetap ya dengan challenge yang disampaikan oleh Pak Bambang Pramujo, yaitu 100 buku kita review setiap pekan. Ya, jadi tanpa jeda, maksudnya setiap pekan satu buku sampai ke 100, tapi juga bukan berarti terus kita istirahat. Paling tidak 100 itu benar-benar kita buktikan kita bisa. Saya rasa bisa kalau kita kerja bareng, karena Pak Bambang ini juga biasanya selalu siap dengan buku cadangan. Baik, malam ini yang menjadi moderator Mbak Inayati Khairinisa. Beliau ini adalah manajer dari Wika Pratama Learning Center dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Beliau ini adalah human capital enthusiast, terutama dalam organization development dan talent management di construction company ya, Wijaya Karya. Juga beliau lecturer atau dosen di Atmajaya University, dan beliau dulu juga pernah menjabat sebagai Head of Talent Management di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Education-nya, beliau adalah lulusan dari Psikologi Universitas Indonesia tahun 2012, kemudian melanjutkan mengambil S2-nya di Erasmus University Rotterdam Master of Science dalam organizational ya, ini development ya, di tahun 2015 sampai dengan 2016. Saya sudah tidak tahan lagi untuk tidak sabar ya untuk mendengar paparan dari reviewer kita dan juga nanti tanggapan dari Bang Ijal atau Bang Rizal B. Prasetyo. Alhamdulillah sudah hadir juga. Tapi saya serahkan aja langsung ke Mbak Inayati Khairinisa. Silakan Mbak Ina. Baik, terima kasih Pak Gatot. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya, Bapak. Jelas sekali, bagus, jernih. Wah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu, luar biasa. Ini pertemuan ke-83 ya, tetap dengan penonton yang terus bertambah ya Pak, gitu. Jadinya makin hari makin bertambah terus, baik di YouTube maupun di Zoom-nya gitu. Di grup apalagi gitu ya, dan grupnya tidak pernah sepi setiap harinya. Ini luar biasa sekali nih, komunitas yang luar biasa. Nah, hari ini ada buku yang luar biasa juga. Saya dapat kemarin tuh sempat ngobrol bareng Mas Iksan. Mudah-mudahan Mas Iksan sudah hadir ya ikut. Katanya direkomendasikan oleh bapak-bapak ID ya, katanya kalau ada mungkin teman-teman atau bapak ibu yang juga follow bapak-bapak ID di Instagram, infonya buku ini juga direkomend nih untuk dibaca gitu. Nah, ada apa? Dan siapakah yang akan menjadi reviewernya? Izin sebentar saya share. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Nah ini reviewernya dengan Mas Denny kali, karena masih wajahnya juga masih baby face ini ya, jadi dipanggilnya Mas aja kali ya, Mas Denny ya. Mas Denny, kalau nanti yang Bang Ijal, saya nggak berani manggil Bang Ijal, tapi udah kesebut gitu, manggil mungkin Pak Rizal ya gitu. Nah ini Mas Denny, untuk pendidikannya
di S1 Electrical Engineering dan Telekomunikasi dari ITB tahun 2002. Kemudian melanjutkan studinya S2 Electrical and Electronics Engineering di UGM ya tahun 2015. Nah, terus ini project experience-nya beliau nih kalau misalnya kita melihatnya kan di poster kan ada solusi 24/7 gitu ya, solusi 24/7. Mungkin kalau misalnya ini berarti bisa dikontak terus ya Mas ya, 24 jam 7 hari gitu maksudnya ya. Nanti mungkin bisa share juga, itu namanya unik tuh, solusi 24/7 gitu. Nah, project experience-nya dari mulai dari develop and build the first Indonesian radar. Wah, ini hubungannya udah sama radar nih, radar-radar telekomunikasi tapi ya bukan radar cinta ya Mas. Nah, kemudian ada develop juga ICE and tracker radar integration modul gitu. Ada develop vessel traffic monitoring. Nah, ini bacainnya juga saya belibet nih, agak istilahnya luar biasa ya. Traffic monitoring and information system dari tahun 2015 mungkin sampai sekarang masih berjalan ya ini untuk yang project ini, sama provide computer vision and artificial intelligence solution. Wah, ini seru banget nih. Kemudian reviewernya ini kan nggak sendirian ya, hari ini kita ditemani juga oleh guestnya. Nah ini kalau Pak Gatot manggilnya Bang Ijal, kalau saya izin Pak Rizal, Pak, saya nggak berani manggil Bang. Nah beliau dari Economics UI. Nah tapi karir experience-nya ini luar biasa. Dari mulai masuk ini kayaknya ya, masuk pertama kali di JP Morgan. Nah, Indonesia Equity Analyst dari JP Morgan, dari masuk sampai jadi presiden direkturnya gitu. Karirnya jadi udah panjang. Ini saya persingkat gitu. Masuk pertamanya dari Indonesia Equity Analyst sebagai itu posisinya, kemudian terus merangkak sampai jadi presiden direkturnya di tahun 2008. Dan kemudian juga beliau merupakan member of the board of commissioner dari Indonesian Deposit Insurance Corporation, atau kita kenalnya dengan lembaga penjamin simpanan. Nah, ini juga kebetulan kliennya tempat pelatihan di tempat kerja saya nih saat ini nih di LPS. Nah, kemudian terakhir saat ini sebagai Presiden Komisioner atau Independent Commissioner dari Trimegah Securities. Nah, luar biasa sekali kan Bapak Ibu, reviewer dan guest-nya. Kita nggak sabar ya jadinya. Nah, izin Mas Denny, Pak Rizal tadi disampaikan untuk agar tidak sampai larut malam gitu ya. Jadi hari ini mungkin kita akan batasi waktunya sampai 21.30. Tapi untuk sharing dan diskusinya mungkin sekitar untuk sharingnya dulu mungkin sekitar 20 menit, nanti bisa disampaikan, kemudian nanti kita lanjut dengan diskusi. Oke, langsung waktu dan tempat saya persilakan Mas Denny. Terima kasih banyak Mbak Ina. Saya senang sekarang ditemenin dua orang, yang satu dari pakar ekonomi, yang satu pakar psikologi. Jadi pas nih, psikologi of money gitu. Jadi nanti pas tanya jawab, saya serahkan sama Mbak Ina sama Pak Rizal nih. Saya jadi moderator aja Mbak Ina nanti ya. Nah oke. Saya akan membahas satu buku yang sempat viral sebenarnya di tahun kemarin ya. Kenapa viralnya? Karena buku ini membahas tentang uang gitu, yang dimana setiap hari kita nggak bakalan lepas dengan yang namanya uang. Gitu. Apa sih yang dibahas di buku ini, gitu kan? Nah, buku ini secara umum adalah membahas tentang bagaimana sih sikap kita memandang uang, gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengelola uang itu, dan bagaimana mindset kita terhadap uang yang sehari-hari kita pegang dan sehari-hari kita transaksikan. Gitu. Nah, buku ini sebenarnya isinya itu dia bukan loncat-loncat ya, isinya itu dia berupa letupan pikiran dari penulisnya. Jadi dia nggak runut, kita nggak baca, nggak mesti runut, kita bisa baca di mana aja, cherry picking misalkan. Nah itu bisa dibaca di mana aja, dan kita bisa mendapatkan insight dari tiap babnya. Jadi di sini saya coba untuk merangkum ya, mungkin rangkuman saya beda dengan rangkuman teman-teman yang sudah baca ya, yang mungkin menurut saya ini adalah penting. Dan semoga ini keburu saya belum sempat merangkum semuanya, mana yang penting mana, coba saya capture beberapa pendapat dari penulis atau misalkan insight dari penulis, dan saya pun mengambil mungkin kata-kata penulisnya sekaligus gitu, karena itu menarik gitu. Kalau saya cuma rangkum dan jadi 1-2 poin gitu, itu kurang menarik, karena yang kekuatan dari buku ini adalah cara penulis itu mengungkapkan ide-idenya gitu. Oke, mungkin kita mulai aja. Saya izin share screen. Kok nggak keluar ya?
Oke. Nah, jadi buku yang akan kita bahas adalah Psychology of Money karangan Morgan Housel. Nah, kenapa dia sempat viral tahun kemarin? Ini memang bukunya baru juga tahun 2020. Kenapa sempat viral? Karena tahun kemarin adalah puncak dari investor pasar modal kita bertambah hampir 2 kali lipatnya, gitu, atau 90%. Nah, si Morgan Housel ini menceritakan tentang Psychology of Money itu dia memberikan insight tentang keuangan, tentang mengelola keuangan, tapi dia mengambilnya itu dari pengalamannya dia di pasar modal gitu. Jadi mau nggak mau secara tidak langsung dia akan membahas, kalau saya bilang ini psychology of trading gitu. Psychology of trading and money management. Jadi sebenarnya psychology of money itu psikologi trading and money management sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang sering baca buku-buku investasi, pasar saham, pasar modal, Benjamin Graham, Warren Buffett dan lain-lain mungkin udah biasa gitu ya mendengar ide-ide yang ada di sini. Cuma untuk kebanyakan investor pemula, misalkan yang ini tahun kemarin itu sampai 7,3 juta gitu. Ini hampir 2 kali lipat. Nah ini dan 80% didominasi oleh gen milenial dan Gen Z gitu. Ini kan anak-anak muda semua gitu. Kelihatan ketika membaca ini, wah ini luar biasa gitu. Padahal kalau teman-temannya sering baca psikologi trader, mungkin isinya sama seperti ini gitu. Kayak karangannya Jesse Livermore atau misalkan yang terkenal itu Peter Lynch dan lain-lain misalkan, mungkin sama isinya. Nah di sini karena ada peningkatan jumlah investor ini, maka buku ini menjadi viral gitu. Kenapa bisa sedrastis ini peningkatannya? Karena sekarang itu disediakan kemudahan untuk membuka rekening saham yang dulunya harus 25 juta, itu sekarang cukup 100.000 bisa, bahkan sambil tiduran bisa buka rekening gitu. Nah ini kebanyakan generasi milenial dan nah ini salah satu yang membuat buku ini viral. Nah kedua kemudian kita masuk ke ininya, ke ceritanya gitu. Jadi kalau kita pernah baca buku Rich Dad Poor Dad ya, si Robert T. Kiyosaki itu menyalahkan kenapa sih nggak ngajarin anak dari dini gitu, untuk belajar keuangan gitu. Nah si Morgan Housel ini justru menyalahkan ya diajarin juga percuma karena metodenya salah gitu. Kenapa sih kita harus mempelajari uang ini dengan aturan matematik atau fisika yang dia hukumnya eksak gitu. Padahal kan namanya uang itu, peredaran uang, transaksi uang itu didasari oleh emosi seseorang gitu. Itu yang melakukan transaksi itu adalah manusia, dan manusia itu pasti dipengaruhi oleh emosi dan mindset-nya dia sebagai manusia gitu. Jadi harusnya yang berlaku di sini adalah psikologi. Nah, maka dari itu harusnya keuangan ini dipahami melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Nah, di sini sebenarnya ada video menarik, cuman nanti mungkin teman-teman nonton aja sendiri ya. Ini dari buku prinsipalnya Ray Dalio. Ray Dalio itu salah satu investor terkemuka juga. Nah, ini ada di sini, nanti saya share. Ini bagaimana sih gejolak keuangan itu terjadi dan apa yang mempengaruhi di belakangnya gitu. Nah, ini ahlinya Pak Rizal nih gitu. Nah, oke, kemudian kita masuk ke bukunya. Pertama kita akan membahas tentang uang gitu. Nah, sebenarnya slide ini menurut saya adalah slide yang mewakili hipotesis dari penulis dalam buku ini. Jadi semua terangkum di sini. Nah, jadi kemampuan seseorang mengelola keuangan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, gitu. Tapi lebih ke perilaku gitu. Perilaku kita dalam berinteraksi, perilaku kita dalam bertransaksi, perilaku kita dalam menggunakan uang. Dan masalahnya adalah perilaku ini susah diajarkan gitu. Karena ini habit. Nah, habit atau misalkan keyakinan diri seseorang itu terhadap uang yang dia pegang gitu kan. Ada yang bilang uang itu kotor dan lain-lain. Nah, di sini ada dua contoh. Pertama adalah namanya Ronald James Reed. Nah, beliau ini adalah seorang jadi tukang bersih-bersih ya. Nah, pernah juga jadi mekanik di pom bensin di sana, dan pendidikan terakhirnya ada SMA. Tapi ketika dia meninggal, dia ini pensiunan dan duda ya, dan dia nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi ketika dia meninggal, dia menyisakan kekayaan 8 juta US dollar. Ini 115 miliar nih, kalau di Indonesia kan ya. Dan ternyata diteliti itu kekayaan dari investasi saham. Gitu. Nah, itu pertama. Dan apa yang dilakukan setelahnya, ketika dia meninggal, 6 juta US dollarnya dia filantropis, dia lakukan filantropis, dia sumbangkan kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat, dan 2 juta dolarnya dia serahkan ke anak tirinya. Jadi luar biasa, ini lulusan SMA tapi punya
pekerjaannya cuma di janitor, dia punya kekayaan segini gitu. Ada lagi satu lagi. Jadi beberapa bulan sebelum Ronald James Reed ini meninggal, ada berita seorang eksekutif namanya Richard Fuscon ini, dia itu adalah eksekutif dari Merrill Lynch. Jadi perusahaan jasa konsultasi keuangan ya. Dan dia pendidikannya Harvard. Tapi beberapa bulan sebelum Ronald James Reed ini meninggal, dia dinyatakan bangkrut oleh bank. Kenapa? Karena dia terlilit hutang. Apa yang terjadi? Dia meminjam uang di tahun 2000-an untuk membangun rumah. Yang rumahnya itu bahkan toiletnya ada 17, garasinya ada 7, kolamnya ada kolam renangnya ada 2, dan liftnya ada 2, dan macam-macam. Rumahnya sangat mega. Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 2008, dia bangkrut, tidak bisa membayar hutangnya. Akhirnya dia dinyatakan bangkrut. Sedangkan Ronald James Reed ini, dia hidup sederhana, punya rumah cuma 1, bahkan cuma 2 kamar gitu. Tapi dia bisa menghasilkan uang segini banyaknya. Apa yang membedakan dua orang ini? Satu orang yang lulusan Harvard, yang satu lagi cuma lulusan SMA gitu. Inilah yang membedakan perlakuan seorang terhadap uang gitu. Nah, kalau kita telisiki lebih lanjut ya yang tadi itu, dari mana sih kekayaan si Ronald James Reed ini? Ternyata dia setiap bulannya ketika dia mendapatkan uang, dia langsung sisihkan kepada saham. Dia beli saham, dia nggak mikirin mau beli rumah, beli apa. Pokoknya dia hidupnya sederhana gitu. Nah, di sini dia bisa menyisihkan uangnya di depan dan dia hidup dengan secukupnya. Nah, ternyata dia mulai investasi dari tahun 59 dan dia meninggal tahun 2014. Jadi kira-kira ada sekitar 60 tahun ya untuk menghasilkan uang sampai 8 juta US dollar. Dan dia menginvestasikan ini di 95 saham yang dia kenal itu. Dan dia membeli hanya saham-saham yang dia kenal, dan dia tidak membeli saham teknologi. Ini kayak Warren Buffett ini. Nah, di sini kita lihat juga di sini dia melakukan diversifikasi gitu di sahamnya. Nah, di sini kita lihat ada Lehman Brothers ya. Tapi Lehman Brothers bangkrut tahun 2008 tapi tidak mempengaruhi penghasilan si Reed ini di saham. Karena apa? Karena yang kita lihat itu adalah keseluruhan portofolio dia, bukan cuma 1 atau 2. Makanya kalau kita lihat ke Warren Buffett, focus on the forest and forget the trees. Jadi jangan lihat satu-satu, kita lihat semuanya. Inilah kelebihan, meskipun di SMA, dia punya psikologi yang bagus dalam mengelola keuangannya. Nah, kalau kita masukkan ke Indonesia, di Indonesia lah kita bayangin ya, yang tadi si Red itu kalau kita di Indonesia itu kita bayangin punya saham BRI di tahun 2003, baru diambil misalkan ini saya ngambil data tahun 2017, 2017 kalau nggak salah. Kita punya 1 juta saham BRI, 2017 kita punya 3,1 miliar. Ini yang apa yang dilakukan oleh James Reed itu seperti ini sebenarnya. Kalau kita masukkan ke konteks Indonesia. Nah, contohnya lain ini misalnya kan ada lagi, misalkan ini terjadi, ini kisah nyata, jadi Edi Rustanto ini beli saham Aqua. Ternyata dalam beberapa tahun Aqua itu diprivatisasi itu. Sahamnya yang tadinya 7.500 jadi 500 ribu per saham, dan dia cuma punya 100 lembar saham. Ini kalau dulu itu per lot ya, karena dulu itu 500 satu lot itu 500 lembar. Nah, ini cuma 100 lembar, dan dia dalam waktu 20 tahun bisa punya dari 750 ribu punya 109 juta atau 14.000%. Nah, ini yang dilakukan sama James Reed itu seperti ini sebenarnya kalau kita bayangkan. Nah, tapi apakah itu semua menguntungkan itu saham itu? Ternyata enggak juga itu. Kalau kita lihat ini saham Bumi gitu kan. Pernah nyampe 8.000 sekarang 50. Atau misalkan ini Unilever, sekarang berapa harganya? Cuma 3.000. Atau ini Bukalapak yang terakhir. Terakhirnya berapa ini? Cuma 300 atau 200. Jadi enggak semuanya untung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa si James Reed ini mungkin nggak bisa bersaing dengan dokter bedah atau misalnya nggak dengan arsitek atau dengan insinyur ya. Tapi di dalam dunia investasi itu bisa terjadi gitu. Si James Reed ini lebih pintar dari si eksekutif Merrill Lynch tadi. Nah, contohnya ini Newton nih. Newton, siapa sih yang nggak tahu Newton? Dia bagaimana dia pinternya, tapi ketika dia ikut di dunia ini apa ya? Ini bukan saham ya, ini mungkin future ya apa? Nah, ini dia ini saham ya, ini saham dia ternyata mengalami kerugian juga. Di sini beli, di sini jual, terus temannya beli di sini. Nah, wah ternyata tambah naik sahamnya. Newton beli di sini, ternyata turun sahamnya dia jatuh di sini. Ini the power of gravity. Gravity Newton dia rugi di sini gitu. Sepintar Newton bisa rugi dalam saham. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini kemudian apa yang kita lihat dari sini adalah pertama yang harus kita
tetapkan adalah tujuan kita kaya apa sih? Nah, di sini. Jadi uang ini berkaitan dengan kekayaan kita kan. Nah, tujuan kita kaya buat apa? Nah, kalau cuma buat dihormati, dikagumi atau misalkan dipandang oleh seseorang, maka kita harus hati-hati dalam mendapatkan kekayaan ini. Karena toh kebanyakan orang yang kayak sekarang flexing atau apa justru mereka dicemoohkan, duitnya dari mana, seperti itu, dianggap sombong dan lain-lain. Adalah lebih baik ketika kita tujuannya kalau cuma untuk dihormati dan dikagumi, kita menunjukkan kerendahan hati atau kebaikan atau empati gitu ya. Karena ini nggak akan hilang, tapi kekayaan suatu waktu bisa hilang. Dan karena kita ingin dihormati, kita bisa salah langkah dalam mendapatkan kekayaan. Ini yang pertama kali harus dipahami itu menurut si Morgan Housel. Nah, kemudian ini yang menarik, dia ada kata-kata dia yang bahwa kekayaan itu menunjukkan pada pendapatan seseorang. Nah, kaya itu menunjuk pada pendapatan seseorang. Tapi kekayaan adalah pendapatnya yang tidak dibelanjakan. Kalau duitnya nggak dibelanjain, itu kekayaan kamu itu yang sebenarnya. Nah, kemudian salah satu caranya ya jangan belanjain duit itu gitu. Kalau punya duit ya disimpanlah atau di saving atau misalkan diinvestasikan. Kalaupun kita harus membelanjakan, usahakan itu uang kita sendiri, jangan uang orang lain, jangan ngutang misalnya. Itu yang kedua. Nah, kemudian kita ini ada yang menarik dari dia. Kalau kita lihat orang yang punya mobil harganya 100.000 US dollar, kita nggak tahu dia itu kaya atau enggak, tapi yang pasti kita tahu bahwa dia uangnya berkurang sebanyak 100.000 dolar. Atau dia utangnya bertambah. Nah, itu. Kita nggak tahu dia kaya atau enggak, tapi yang pasti dia kurang, duitnya pasti berkurang 100.000 dolar, atau dia nambah utangnya gitu. Nah, itu yang pertama, yang berikutnya. Kemudian selanjutnya, ini dia. Jadi untuk membangun kekayaan itu sebenarnya tidak berhubungan dengan pendapatan atau hasil seseorang. Ini lebih ditentukan oleh kemampuan orang itu menyimpan atau menabung uangnya atau menyisihkan uangnya. Dan yang kedua adalah kemampuan seorang itu untuk bergaya hidup sederhana. Seperti si James Lee tadi. Ketika kita bisa merasa cukup dan kita bisa menyimpan kelebihan uang itu, maka itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Kenapa kita harus dua itu yang kita pegang? Karena cuma itu yang bisa kita kendalikan gitu. Kita bisa hidup sederhana, kita bisa nyimpan duit, itu kita bisa lakukan. Yang di luar itu kita nggak bisa kendalikan. Nah, kemudian kekayaan itu relatif dengan apa yang dibutuhkan itu. Jadi kalau kita sekarang misalkan jadi manajer, mungkin ada yang lebih kaya dari kita, ada direktur, mungkin ada yang lebih kaya lagi dari kita, misalkan ada yang lainnya gitu. Nah, jadi merasa cukup dengan apa yang ada, itulah kekayaan sesungguhnya itu. Jadi ini yang perlu ditekankan oleh Morgan Housel, dan yang dia tekankan adalah nggak perlu buat kita itu punya alasan buat nabung. Nabung buat apa sih? Oh, saya mau beli rumah. Even kita nggak punya alasan apa-apa, saya nggak punya tujuan apa-apa, saya hidupnya sederhana, tapi nabung itu harus taruh aja terus, karena itu adalah yang akan menjaga kita di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian investasinya. Nah, kenapa sih orang itu harus investasi gitu? Karena orang itu buruk dalam memperkirakan dirinya di masa depan. Dia nggak bisa memperkirakan dia itu seperti apa ke depannya, meskipun dia punya rencana gitu kan. Nah, kemudian ya tadi itu kita nggak bisa bergantung hanya pada gaji dan misalkan belanja jangka pendek tanpa tabungan, padahal di depannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi itu. Dan yang ketiga adalah jangan hindari berhutang untuk menghasilkan uang. Nah, karena cara kita tahu sekarang ya, banyak yang terlilit hutang meskipun dia untuk untuk mengembangkan usahanya, dan akhirnya dia boncos istilahnya. Nah, kemudian selalu sediakan ruang kesalahan atau manajemen risiko di sini. Nah, jadi di sini adalah yang quote itu adalah kita dari semua rencana adalah merencanakan jika rencana itu nggak berjalan. Nah, itu istilahnya plan B itu ya. Kita harus punya plan A, plan B, dan plan C dan nah, kemudian ini yang perlu kita pegang juga, bahwa kita relatif baru dalam dunia keuangan ya. Kita baru 20 sampai 50 tahun dalam sistem keuangan modern itu. Mungkin yang masuk akal bagi kita belum tentu masuk akal bagi orang lain. Nah, di sini dia mencontohkan begitu banyaknya orang di sana yang orang-orang miskin di Amerika sana yang bergantung kepada lotre gitu. Nah, bagi kita kan itu dia nggak masuk akal. Ini pasti bandarnya yang menang. Tapi bagi mereka itu yang paling masuk akal gitu. Karena dia cuma punya kesempatan untuk dengan lotre itu gitu. Ini sama juga sekarang nih, ada kripto, ada macam-macam. Nah, kita lihat kripto nggak masuk akal nih, kita dibohongin sama bandar dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, kita itu punya pengalaman
baru 20 sampai 50 keuangan itu bisa yang tadinya kemarin barter sekarang kita pakai uang gitu kan. Yang uangnya kemarin itu pakai kartal sekarang udah pakai elektronik dan lain-lain. Jadi ketika ada kripto mungkin itu masuk akal bagi sebagian orang yang baru atau yang punya pikiran ke depan itu misalnya seperti itu. Itu yang harus ditekankan. Nah, kemudian ini juga kita harus bisa mengukur risiko gitu. Kita juga harus bisa mengukur risiko dan bisa membedakan mana yang risiko, mana keberuntungan. Di sini diceritakan ada namanya Bill Gates ya, kita tahu semua Bill Gates. Kenapa Bill Gates bisa kaya? Dia nggak hanya didukung oleh usahanya dia, tapi dia juga privilege ketika dia dia sekolah gitu. Dia punya privilege, dia punya komputer, dia punya kesempatan sekolah di sekolah yang oke, gitu, yang ternama. Dia juga punya kesempatan menggunakan komputer yang canggih di sekolahnya dan lain-lain gitu. Nah, Bill Gates bisa sukses sekarang karena punya privilege itu keberuntungan namanya yang dulu kita bahas ada the lucky factor ya mungkin ini juga ada gitu. Nah, ada yang namanya cuma yang kita nggak dengar adalah Ken Evans. Ken Evans ini adalah temannya Bill Gates sebenarnya dan dia lebih pintar dari Bill Gates. Bedanya dengan Bill Gates, dia mewakili Bill Gates dan Paul Allen gitu. Jadi dia bisnis dan pintar juga. Nah, dan mereka rencananya akan membangun ya perusahaan komputer, tapi karena Evan ini meninggal ketika naik gunung akhirnya tidak terjadi. Nah, ini yang namanya risiko gitu. Sama ketika Facebook tidak menjual tidak menjual perusahaannya ke Yahoo dulu kan. Apakah itu keberuntungan sehingga Facebook sekarang bisa maju atau itu justru Facebook udah mengukur risikonya atau seperti itu hal yang bisa kita harus bisa kita bedakan gitu. Nah, jadi dari sini balik lagi adalah kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada keberuntungan, ada risiko, maka kita fokus hal yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana mengukur hal yang bisa kita kendalikan adalah kita kalau melihat suatu studi kasus atau studi kasus individu dan lain-lain, coba kita lihat pola umumnya gitu. Bagaimana pola umum seseorang itu bisa sukses atau misalkan bisa kaya. Gitu. Jangan cuma cherry picking atau misalkan kasus by kasus, tapi kita lihat pola umumnya. Apa sih yang membuat mereka itu sukses? Misalkan kegigihan, misalkan ya tadi kegigihan atau misalkan kejujuran dan lain-lain. Oke, nah ini kemudian lanjut. Nah, kemudian ketika investasi itu kita harus tahu kapan merasa cukup gitu. Jangan sampai kita investasi atau misalkan kalau di saham trading, tapi ternyata suatu ketika kita malah kejeblos gitu. Nah, atau misalkan tidak pernah merasa cukup. Nah, ini contohnya ada di sini Raja Gupta. Ini kita tahu dia adalah CEO McKinsey dulunya. Kemudian dia masuk ke jadi direkturnya Goldman Sachs juga. Dia itu emang dari kecilnya itu orang miskin gitu. Kemudian dia merangkak naik sehingga dia menjadi orang yang sukses. Cuma kita tahu dia sukses, dia punya kekayaan sampai 100 juta US dollar, tapi dia tidak menahan dirinya untuk melakukan hal yang dilarang. Apa yang terjadi dengan dia? Ketika Goldman Sachs itu dia mau kolaps, ada berita bahwa Warren Buffett mau juntik dana gitu. Nah, begitu ada berita dia telepon, langsung dia beli sahamnya gitu. Nah, itu kan insider trading, itu nggak boleh itu. Dia untung, cuma dia akhirnya ketahuan dan dia akhirnya di penjara gitu kan. Sama dengan Bernard Madoff ini, dia juga punya perusahaan sekuritas dan dia sudah kaya raya, gitu. Tapi dia melakukan skema Ponzi untuk meningkatkan keuntungannya. Akhirnya dia di penjara juga, bahkan sampai meninggal di penjara itu. Jadi kapan kita merasa cukup, itu juga penting. Nah, kemudian investasi juga harus ditujukan untuk melindungi modal. Gitu. Jangan sampai kita melakukan investasi, tapi modal kita tergerus lama-kelamaan. Nah, makanya di sini untuk menjadi kaya diperlukan risiko, pengambilan risiko dan rasa optimis. Tapi untuk tetap kaya, kita harus memasukkan rasa paranoid atau misalnya fear gitu. Takut kalau kita kehilangan apa yang telah kita dapat dengan cepat itu. Nah, contohnya di sini ada 2 orang nih. Tahun 1929 terjadi depresi besar. Ketahuan namanya Abramsky, dia bertaruh di bursa saham. Nah, kemudian dia kena depresi besar dan dia menghilang gitu. Di saat yang sama ini Jesse Livermore itu dia trader terkuat di masanya. Di saat yang sama Jesse Livermore itu dia bisa dari depresi besar gitu dengan melakukan proses short ya. Jadi membeli saham, meminjam saham terus jual, terus nanti dia beli lagi di harga rendah.
dia sukses ini di sini lanjut, dia untung gede ini 3 miliar. Tapi ternyata dia terjerumus juga di tahun 1933 itu. Dan dia akhirnya menghilang dan bunuh diri. Jadi sama ini terjadi dengan Jesse Livermore maupun Abraham Germansky, meskipun dia tahunnya berbeda gitu. Nah, kemudian investasi yang bagus itu nggak cuma harus sekali dapat langsung bagus, langsung gede gitu, nggak mesti. Tapi harus bisa menjamin bahwa itu profitnya konsisten. Kalau kita bisa misalkan berbisnis tapi dapat project sekali gede, tapi selanjutnya nggak ada lagi, itu percuma. Tapi gimana supaya kita bisa mendapatkan profit yang konsisten atau mendapatkan hasil investasi yang konsisten. Di sini contohnya ada Warren Buffett dan Jim Simon. Nah, kalau misalkan kita bilang orang cerdas itu tadi belum tentu bisa kaya, ini Jim Simon itu profesor matematik. Nah, di sini dia ternyata bisa kaya juga, bahkan kekayaannya melebihi dari Warren Buffett gitu. Dia grow-nya 66%, Warren Buffett cuma 22%. Nah, jadi di sini dia nggak mesti harus, si Jim Simon itu nggak mesti harus dapetin multi-bagger dalam investasi sahamnya, tapi dia bisa mendapatkan profit yang konsisten dengan menggunakan analisa matematik. Ini menarik nih. Nah, kemudian yang paling penting adalah akhirnya kan kita balik lagi ketika kita melakukan investasi, melakukan lain-lain, keuntungan yang paling besar itu adalah apa? Ya kendali kita atas waktu. Ketika kita bisa manage waktu, kita punya banyak waktu dan kita nggak usah mikirin usaha kita, tiba-tiba uang datang sendiri, uang ngejar sendiri, itulah yang sebenarnya diharapkan oleh semua orang kan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Lo Keng Hong. Ya, ini kalau ini di Indonesia ya. Jadi selama ini dia disebutnya adalah sleeping investor. Jadi dia cuma beli saham, nunggu dia dapat dividen, suatu ketika sahamnya naik, dia dapat untung. Nah, kemudian kalau dari situ berarti kita harus memperpanjang cakra waktu investasi kita gitu. Artinya apa? Kita harus mengenali faktor risiko kita gitu. Kita cocoknya investasi seperti apa gitu. Nah, kalau pengen seperti yang tadi berarti cakrawala waktunya kita harus perpanjang, bisa tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun untuk melakukan investasi gitu. Sehingga itu menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan investasi yang seperti tadi? Maka syaratnya adalah jangan ganggu jika tidak perlu. Kita punya duit, kita taruh di investasi. Jangan pernah ganggu uang itu kecuali kita perlu sekali, misalkan ada kecelakaan atau ada apa itu. Nah, di sini adalah yang paling penting adalah ketahanan dalam kita tidak tertarik untuk beli apa gitu, misalkan seperti itu. Cuma ini emang agak susah karena apa? Karena keinginan orang itu berubah seiring waktu gitu. Oke lah, sekarang saya tahan waktu 5 tahun buat nyimpen uang saya, misalkan deposit atau di mana. Tapi ketika tahun berikutnya, saya pengen beli mobil, saya pengen beli motor dan lain-lain, itu yang harus ditahan sebenarnya. Nah, kemudian ini yang terakhir. Jadi keberhasilan Anda sebagai investor itu lebih ditentukan oleh bagaimana kita menanggapi momen-momen mengerikan dalam investasi itu. Jadi kita bisa jadi bertahun-tahun lancar, tapi tiba-tiba satu ketika kena COVID, satu ketika kena depresi besar, satu ketika kena resesi ekonomi, otomatis dia akan jatuhkan investasi kita. Nah, bagaimana cara kita bertahan di pasar atau di market atau misalkan di usaha kita, itulah yang lebih penting sebenarnya dibandingkan bagaimana tahun-tahun kita sebelumnya yang sukses gitu. Nah, dari sini ada yang menarik dari George Soros nih. Bukan benar salah yang penting, tapi melainkan berapa banyak uang yang Anda dapatkan kalau Anda benar dan berapa banyak uang yang hilang kalau Anda salah. Nah, ini contohnya ini COVID dan itu bisa terjadi kapan saja. Ini contohnya yang kemarin Facebook tiba-tiba jatuh 25% kalau kita di investasi saham. Nah, ini yang COVID misalkan terjadi di 2020 ya, tiba-tiba saham anjlok sampai seperti ini. Kita siap apa tidak dengan ini gitu. Nah, yang ketiga yang paling parah adalah yang ini Rusia ini. Ini sampai 50% anjloknya. Dan bahkan ada santer bahwa ini sudah tidak layak lagi untuk investasi di pasar Rusia gitu. Jadi kita harus siap dengan hal-hal seperti ini. Kita harus punya tadi itu risiko itu adalah apa-apa yang tertinggal setelah kita merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Nah, jadi itu secara umum apa yang digambarkan oleh Morgan Housel dalam Psychology of Money-nya. Mungkin cukup ya, udah lebih dari 20 menit. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ina. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Denny. Tadi saya udah tapi kan mau ngasih tahu Mas udah 20 gitu, tapi katanya slide terakhir, jadi ya udah deh, nggak apa-apa, diselesaikan dulu, tanggung kan gitu.
Ini yang lain kayaknya udah mulai hitung-hitungan nih, udah mulai cek ini juga ya portofolionya masing-masing gitu, bener nggak nih kemarin tradingnya gitu. Nah, sambil cek portofolio dan yang lainnya kita dengarkan dulu sharing dari guest kita, Pak Rizal Prasetyo. Monggo Pak. Masih mute, Pak Rizal. Ya, terima kasih banyak ke Mbak Ina, terima kasih banyak ke Mas Denny. Sharingnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Saya sebenarnya belum baca bukunya, tapi sempat dikasih summary-nya sama Mas Denny ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Morgan Housel ini sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Peter Lynch ya, di tahun 89 ada satu bukunya yang terkenal tuh, One Up on Wall Street ya. Buku itu sampai sekarang masih digunakan sebagai alkitabnya untuk retail investor ya, sampai hari ini, walaupun ditulis 33 tahun yang lalu. Jadi saya setuju dengan pendapat Morgan Housel itu. Kalau Anda seorang retail investor, ya tidak punya banyak waktu untuk mendalami investasi. Investasi itu digunakan untuk tujuan menabung, bukan sebagai sumber penghasilan. Jadi ini penting sekali ya. Investasi digunakan untuk tujuan menabung, bukan sebagai sumber penghasilan. Maka yang harus Anda lakukan, nomor satu adalah Anda harus berinvestasi di perusahaan atau sesuatu yang Anda kenal. Itu dulu deh. Ya, kalau Anda berinvestasi di sesuatu yang tidak Anda kenal, ya, itu kecenderungannya adalah A, Anda akan menghabiskan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendalami apa yang Anda tidak ketahui, ya kan? Jadi Anda invest di suatu perusahaan yang Anda nggak kenal, hanya dengar-dengar dari teman, wah ini bagus gitu ya. Tapi Anda nggak tahu itu perusahaan itu apa, maka opsinya tinggal dua. A, Anda akan menghabiskan waktu untuk mempelajari sehingga mengganggu waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan, atau B, Anda jadi berjudi, ya, investasi di sesuatu yang tidak Anda ketahui. Kedua, saya setuju sekali tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Denny, yang namanya astute investor, baik institusional maupun retail, itu biasanya tidak akan membeli sesuatu yang harganya sudah naik 10 kali lipat. Ya, biasanya kita akan mencari sesuatu yang tadi, yang seperti Mas Denny contohkan tuh, harga saham Unilever lagi jatuh. Ini jatuh karena apa ya? Apa karena produk-produknya Unilever ini tidak laku lagi atau apa? Gitu ya. Kalau memang Unilever ini sahamnya jatuh karena menghadapi kebangkrutan, ya itu wajar. Tapi kalau saham Unilever ini jatuh, perusahaannya masih solid, produknya masih ada, dan masih banyak orang beli, harusnya kalau saham Unilever jatuh itu merupakan kesempatan untuk kita membeli. Ya. Ketiga, ini yang menurut saya juga agak penting dan banyak orang tidak terlalu ini ya. Sebenarnya ujung-ujungnya investasi untuk mendapatkan tabungan di masa mendepan itu adalah suatu permainan di mana kita bisa memisahkan rasa tamak dan rasa takut, greed and fear. Ya. Ini adalah dua unsur psikologi yang paling utama yang mendominasi investasi. Investasi di mana saja, baik itu di pasar modal, baik itu kita investasi di tanah, atau sekarang ada namanya crypto, it's all based on the fear and greed. Nah, kalau kita bisa misahin rasa tamak dan rasa takut ini, ya, insya Allah
investasi kita itu akan apa namanya akan aman. Saya stop dulu deh di sini Mbak Ina, 3 poin itu deh. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya atau Mas Denny mau memberikan tambahan, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Ina. Baik, siap Pak Reza. Wah, ini kalau gas handal itu gitu ya, dicip sedikit-sedikit aja gitu, biar pada penasaran, cuma dikasih 3 poin, langsung pertanyaan aja udah langsung numpuk, gimana dikasih 10 poin kan. Nah, ini udah langsung ada yang tanya nih, kayaknya Pak Agus Fanar Syukri, apa mau menyampaikan sendiri Pak? Pak Agus, mungkin suaranya biar terdengar juga. Bacain aja Mbak. Oh, dibacain, siap. Saya bantu bacakan ya Pak. Kali gitu, maksudnya yang lain mau dengar suaranya Bapak yang merdu kan. Udah, siap, saya bantu ya Pak. Mohon dapat dijelaskan, Bang Denny, Pak Rizal. Nah, saya skip nama saya Pak, biar yang jelasin Pak Mas Denny sama Pak Rizal aja. Dapat dijelaskan terkait analisis psikologi uang yang ada di kepala para crazy rich yang pada pamer harta via medsos. Nah, tapi asal-usulnya nggak jelas nih. Gimana? Nah, monggo. Mas Denny dulu atau Pak Rizal sepertinya udah mau menyampaikan sesuatu, tapi mungkin Mas Denny ada yang mau disampaikan dulu. Silakan. Oke, mungkin kalau yang pertanyaan Pak Agus tuh, ya sekarang kita banyak yang lihat yang flexing ya kalau istilahnya itu ya, Pak Renal Kasali itu. Dia mamerin uangnya, gitu, dia mamerin hartanya, itu sebenarnya udah terjadi sebelum yang ada sekarang gitu. Jadi crazy rich yang benar-benar biasanya mereka itu pengusaha baru ya, dan mereka emang ada usahanya gitu, bukan yang terakhir ini yang kena ciduk polisi ya. Nah, mereka tujuannya flexing seperti itu sebenarnya tujuannya satu, biar dia kelihatan sukses, banyak orang yang ikut dengan usahanya, banyak orang yang mau membeli produknya gitu. Oh, saya mau dia sukses kok. Oke, saya ikut sama dia deh. Ikut sama circle-nya dia dan lain-lain. Itu yang dulu. Nah, kalau yang sekarang ini, yang kemarin ada siapa? Doni Salmanan, ada misalkan Indra Kents yang binomo itu emang tujuannya dia nyari mangsa, nyari korban gitu. Saya punya harta nih, segini murah. Saya bisa beli segini 1M, sekian M. Di rekening saya ada ratusan M. Itu biar mereka jadi afiliator gitu kan. Mereka kan afiliator, banyak korbannya, banyak yang ikut, akhirnya secara tidak langsung mereka memberikan uangnya kepada si afiliator itu. Nah, itu yang sekarang yang sebenarnya jelek. Tapi dulu sebenarnya hal-hal itu dilakukan juga oleh kayak misalkan siapa ya, pengusaha yang kredit Surabaya itu. Mereka melakukan itu untuk menunjukkan bahwa yuk bisnis bareng saya gitu. Jadi kita melihat, oh dia sukses, saya ikut sama dia. Sebenarnya bagus kalau yang sekarang ini yang kasus kemarin itu itu menurut saya jelek. Dan mungkin ini juga sih, kalau psikologinya mungkin ya tadi itu, mungkin yang dibahas sama Morgan Housel itu, salah satu keberhasilan kapitalis itu adalah menimbulkan rasa iri. Gitu. Jadi mau nggak mau saya bisa naikin diri saya biar orang lain iri gitu. Itu salah satu kesuksesan kapitalis yang negatif sebenarnya. Ya mungkin Pak Rizal bisa nambahin, Pak Rizal. Ya. Aku sebenarnya jujur aja nggak bisa jawab pertanyaan ini ya, karena kalau kita mengacu kepada orang yang kaya dengan berinvestasi, kebanyakan itu mungkin 95% itu tidak show off, ya. Justru yang show off itu end up-nya kayak Bernard Madoff, ya. Coba lihat Warren Buffett deh, hidupnya sangat sederhana sekali, ya. Mobilnya bukan Porsche, mobilnya bukan Lamborghini, ya. He's happy with mobilnya kalau nggak salah itu Ford atau apa ya, tapi sangat sederhana sekali gitu. Rumahnya juga bukan rumah yang sangat besar. Dan more importantly, kalau dia akan membeli suatu perusahaan, dia nggak akan gembar-gembor saya beli ini. Kalau dia sudah menyelesaikan pembeliannya, baru dia bicara. Atau dia sudah menyelesaikan penjualannya atas suatu posisi, baru dia bicara. Karena apa? Karena dia tidak ingin pada saat dia membeli atau menjual, itu ada free rider yang mengikuti jejaknya. Ya, makanya kalau di Amerika itu, Warren Buffett itu, setahu saya hanya dealing dengan 4 perusahaan sekuritas yang dapat menjaga kerahasiaannya bila mana dia bergerak baik untuk membeli perusahaan atau menjual posisinya.
Nah, kalau orang gembar-gembor seperti itu, saya sebenarnya nggak terlalu ini ya. Itu lebih kepada psikologi riak dan sombong ya. Kalau menurut saya sebenarnya itu adalah kenyataan yang sangat jauh dari dunia nyata. Kalau investor sukses itu kalau bisa malah nggak diketahui namanya gitu ya. Warren Buffett itu terpaksa namanya diketahui karena kesalahan dia adalah fund-nya dia itu tidak lagi membuka kesempatan buat orang lain untuk masuk ya, sehingga harga fund-nya itu melambung tinggi ya, dan jadi perhatian orang. Itu saja ya. The other thing yang tadi Mas Denny sampaikan itu, James Simons ya, itu tidak pernah melakukan wawancara sekalipun dengan media massa. Ya. Dulu waktu saya di JP Morgan, Renaissance Technology itu adalah salah satu klien yang saya pegang. Believe it or not, rahasia kesuksesan daripada Renaissance Technology itu adalah dia meng-hire orang yang tidak punya background ekonomi ataupun bisnis. Jadi pokoknya kalau punya gelar MBA atau pernah bekerja di Wall Street, tidak akan pernah diterima kerja di Renaissance Technology. Jadi prinsipnya dia mencetak keuntungan investasi adalah berpikir berbeda dengan apa yang dipikirkan orang. Renaissance Technology itu isinya adalah statistician, ahli biologi, ahli psikologi, ahli statistik, ahli matematik, ahli kedokteran. Yang mendekati financial market itu mungkin dengan berdasarkan teori fisika gerakan, Brown lah atau fraktal teori lah, tapi basically teori-teori yang tidak pernah diajarkan secara formal di bangku kuliah kalau Anda mengambil jurusan bisnis atau jurusan ekonomi. And again, mereka menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak boleh memberikan wawancara kepada media publik. Jadi James Simons dan Renaissance Technology itu very secretive organization. Jadi berbeda nih dengan para crazy rich kita yang suka memamerkan harta. Itu jawaban saya, Mas Denny, Mbak Ina. Baik, siap Pak Rizal, Mas Denny. Pak Agus, apakah sudah tercukupi, Pak? Oh, Mbak, masih ada satu jawaban dari psikolog ini. Waduh, kalau tetap ditanya ya, siap. Iya. Sebetulnya jawabannya tuh udah merangkum. Ini dua reviewer dan guest kita nih udah luar biasa banget ya, Pak. Kalau misalnya dari sudut pandang, maksudnya kalau misalnya psikologi gitu ya. Ini tuh kayak tadi sebenarnya Mas Denny juga sudah menyebutkan nih Pak, pada saat kita posting itu kan sebetulnya memainkan emosi nih ya, gitu. Yang mau dimunculkan emosinya nih. Apakah tadi bisa jadi emosinya ada emosi kan bikin orang jadi bikin melihatnya jadi senang atau melihatnya jadi sedih atau melihatnya jadi takut kan, tadi ada fear-nya juga ya gitu. Nah dia tuh sebetulnya kan memancing juga nih pada saat dia posting, apalagi kita juga nggak bisa memantau seluruh pengguna sosial media saat ini tuh levelnya seperti apa gitu ya Pak Agus. Nah kalau misalnya apakah dia sudah mempelajari sebelumnya atau dia juga mau membaca dulu sebelum melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang dilakukan sama Crazy Rich ini gitu, kan akan beda hasilnya. Nah kita kan nggak bisa mengendalikan itu ya gitu. Siapa yang melihatnya bisa, oh kok dia begitu dia posting gitu ya, si Crazy Rich ini posting menimbulkan mungkin banyak yang komen-komen gitu kan, komennya bisa jadi buzzer atau bukan kita nggak tahu ya gitu. Tapi banyak nih komen-komennya kan pasti jadinya membuat orang-orang yang lain jadi mau ikut gitu, mau ikut untuk oh ya udah. Dan pikiran saya lupa nih, kalau nggak salah pernah baca juga bahwa kan itu jadi membangkitkan kayak kita tuh kan banyak yang maunya tuh instan ya Pak, gitu. Oh ternyata ada nih dengan cara kayak gini bisa langsung gitu. Ya udah. Dan ini banyak banget yang kalau misalnya nggak mau membaca lebih lanjut lagi, langsung aja tuh titip sekian nanti bisa jadi berkali-kali lipat gitu. Nah ada kecenderungan juga masyarakat yang modelnya seperti itu. Nah ini bisa ibaratnya dijadikan jalur yang bisa dimanfaatkan oleh para si Crazy Rich ini ya Pak, kalau menurut saya nih dari sudut pandang
Tapi bukan sudut pandang psikologi juga, tapi ini juga saya coba memperhatikan karena tadi dari Mas Denny sama Pak Rizal itu udah mencakup juga aspek-aspek psikologinya juga nih Pak. Bagaimana pada saat dia posting membangkitkan emosi orang jadi mau ikut gitu. Nah ya ternyata yang ikut ini juga belum tentu literasinya juga baik dalam hal investasi. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Agus. Oke, sip. Tapi tadi catatan saya dari Pak Rizal tadi ya, hanya 5% yang crazy begitu. Yang 95 harus khusyuk tawaduk gitu Pak Rizal ya. Oke, thank you Mbak Ina. Lanjut. Siap, terima kasih banyak Pak Agus. Dan betul ya kata Pak Rizal, kalau orang yang sudah ibaratnya tajir dari orok gitu ya, nggak akan pamer sesuatu ya Pak di media sosial gitu. Itu udah biasa aja karena dia dari pagi sampai malam gitu setiap harinya udah biasa dengan itu. Kalau orang yang baru dapat biasanya kan akan posting, ya gitu tuh. Yang baru dapat banyak lagi, jadi diposting kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ada Bu Indari. Nah, kalau Bu Indari sih kayaknya mau menyampaikan sendiri pertanyaannya, Bu. Monggo. Oke, saya sampaikan aja. Sampai sekarang tuh sebenarnya kalau ngomongin tentang saham ya, satu saya tidak memahami dan juga tidak pernah belajar ya, karena memang suami saya itu agak merasa bahwa saham itu tidak sesuai dengan syariah Islam. Nah, ini saya mau minta tanggapan dari bapak-bapak di sini, apakah seperti itu mungkin bisa untuk tambahan wawasan saya. Silakan Pak Rizal atau Pak Denny, mohon tanggapannya. Banyak Bu Indari. Sebenarnya kalau yang MUI, dari MUI sudah ada halal ya untuk saham itu ya, apa namanya, ya, transaksi saham itu memang nanti dibagi dua, ada saham syariah sama non syariah. Nah biasanya yang dihalalkan adalah saham-saham yang syariah, dan itu ada ininya, ada listnya Bu. Dan tiap tahun itu bisa berganti-ganti, tulisnya bisa berubah-ubah. Nah contohnya misalnya ya, saham rokok gitu, atau saham bir ya misalkan, itu nggak syariah. Sisanya mungkin kayak bank juga nggak syariah tuh ya kalau yang sekarang itu, kecuali BRIS mungkin ya. Nah seperti itu Bu. Itu aja sih kalau dari saya. Saya mungkin Pak Rizal mau nambahin Pak Rizal. Ya, okay. Wah ini agak sedikit menyinggung agama ya. Tapi begini Bu Indari, 20 tahun yang lalu saya pernah berdebat ya. Sebenarnya secara Islam itu financing yang paling benar itu apa? Ya, waktu itu diskusinya adalah mengenai bank syariah. Ya, apakah bank syariah itu sebenarnya konsepnya sesuai dengan konsep pembiayaan dalam agama Islam? Kalau waktu itu saya ingat sekali ya, sebenarnya ada 3 prinsip pembiayaan dalam Islam. Nomor 1, of course, return tidak dapat ditentukan di depan. Jadi no predetermined return, ya. Artinya ya kalau misalnya bunga itu kan ditentukan dari depan, ya. Jadi ini kita tidak bisa menyebutnya sebagai syariah. Kedua, dan ini yang sering diignore oleh bank syariah, itu adalah your principal itu bisa hilang. Kalau Anda taruh deposito di bank syariah, itu prinsipalnya kan nggak bisa hilang. Apalagi sekarang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ya, tetapi dalam prinsip pembiayaan Islam, prinsipal itu bisa hilang. Ya. Dan yang ketiga, ini paling penting ya. Harus ada silaturahmi ya, tatap muka antara orang yang memberikan uang dan yang menerima uang. Nah, kemudian saya coba jawab dalam konteks saham. Kalau kita berinvestasi di dalam saham, Ibu Indari, nomor 1 kita nggak tahu returnnya. Ya, itu pastilah bisa up, bisa down. Kalau down, itu prinsipalnya bisa hilang. Ya, berbeda dengan deposito. Kalau Anda taruh duit 1 juta, 1 juta itu nggak bisa hilang karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dan ketiga, ada wacana di mana pemberi uang itu bertatap muka dengan penerima uang, namanya dalam rapat umum pemegang saham. Ya, itu digelar menurut peraturan
minimum 1 tahun sekali. Jadi kalau menurut saya, prinsip pembiayaan yang paling Islami itu adalah prinsip pembiayaan secara saham. Ya, unfortunately, prinsip ini tidak banyak dilakukan oleh, mohon maaf ya kalau ada pendengar yang bukan Muslim, tidak banyak dilakukan oleh orang Islam. Tetapi prinsip ini diadopsi oleh orang yang bukan beragama Islam. Jadi kalau Ibu Indari lihat bagaimana Microsoft dan Apple itu bisa menjadi perusahaan besar, juga Facebook, itu mereka besar bukan karena pembiayaan dari bank, bukan mengambil dari hutang bank, tapi melalui pembiayaan dari saham yang dilakukan oleh private equity. Sebelum private equity adalah venture capital, sebelum venture capital itu adalah namanya startup financing atau seedling company. Jadi sebenarnya Ibu Indari tidak perlu takut untuk berinvestasi dalam saham, hanya mindsetnya Bu, investasi dalam saham itu jangka waktunya lama, ya, bukan untuk 3 bulan, 6 bulan, ya, tetapi minimum 5 tahun. Dan sekarang itu sudah banyak kemudahan Bu. Kalau Ibu bingung mau beli saham apa, beli saja reksadana yang syariah. Karena reksadana syariah itu isinya adalah saham-saham yang memang secara operasi itu comply dengan agama Islam. Itu jawaban saya, Ibu Indari, mengenai berinvestasi di dalam saham. Oh, pas. Luar biasa, sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Rizal. Di sini mau beli saham langsung kayaknya nih Ibu Indari, ya, langsung buka reksadana. Kayaknya tadi Prof Budi mau menambahkan, Prof Budi, monggo. Ya, saya langsung aja ya. Saya itu awal-awalnya sealiran dengan Mbak Indari, persis banget itu. Saya nggak tertarik. Saya termasuk orang yang tidak tertarik dengan uang, serius itu. Saya ikut filsafatnya ini Steve Jobs. Nggak tertarik dengan uang dari dulu, karena dulu nggak punya uang, jadi nggak tertarik dengan uang. Jadi dia nggak pernah mikirin uang, saya nggak pernah mikirin uang, karena dulu saya nggak punya uang, jadi nggak apa juga dipikirin. Sekarang saya uangnya banyak juga nggak pernah mikirin uang, jadi dari dulu sampai sekarang nggak pernah mikirin uang gitu. Jadi saya pengen tahu sebenarnya mikirin uang, psychology of money. Tapi dari dulu saya seperti Mbak Indari, penjelasan Mas Rizal itu, saya mendengar penjelasan seperti Mas Rizal itu, hal seperti itu yang membuat saya mantap. Oh oke. Dan ketika saya menjalankan perusahaan saya semuanya juga di finance oleh venture capital, saham, tapi private equity. Maksudnya bukan bursa saham ya Mbak Indari, tapi orang naruh duit di saham. Dan menurut saya itu sangat Islami banget. Karena kalau gagal, ya gagal bersama. Kalau untung bersama. Wah ini benar-benar ini ijab kabulnya itu jelas. Yang penting ijab kabulnya itu jelas ya. Sudah. Nah sekarang saya baru belajar saham yang terbuka kayak yang orang-orang segala macam. Saya baru sebulan ini belajar. Jadi gitu Mbak. Saya sebenarnya kalau ini saya insan yang belajar. Jadi saya belajar. Uang sekolahnya rada mahal juga, jadi saya beli sana sini nyobain beli saham ini ya. Cuma sebenarnya beli saham tuh kayak apa sih? Orang beli saham kayak apa uang sekolahnya gitu ya. Jadi kalau ini bukan dalam artian ria ya, saya coba share dulu ya. Untuk menunjukkan betapa memalukannya punyaan saya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya diajarin orang-orang beli saham. Sahamnya gimana Mbak Indari? Beli yang murahan Mbak Indari, yang Rp51. Saya beli Rp51, jadi nggak ada resiko. Karena saham paling murah itu Rp50. Jadi saya beli ini BKSL, Pepro, saya belilah saham ini 51. Oh begitu ya. Investasinya cuma berapa Mbak? 300.000. Pertama 100.000 nih, 100.000. Oh bisa ya 100.000. Jadi gitu. Oh, jadi saya dua saham ini, yang ini. Nah persis tadi Pak, seperti Mas Rizal tadi. Ini saham mau saya ini sampai kapan? Ya mau saya pegang sampai 5 tahun. Jadi harus uang dingin. Jadi uang yang saya taruh di sini nggak akan saya ambil gitu maksudnya gitu. Tadi beneran saya taruh 5 tahun lagi saya lihat nih sahamnya jadi berapa. Mudah-mudahan jadi 6 juta ya. yang 51.000 enggak ding. Itu mungkin dugaan saya bakalan jadi 5.000 ya dugaan saya. Jadi ya paling enggak ya 100 kali lah. Jadi kalau saya ini 300.000 jadi 30 juta lah balik modalnya gitu. Ini tentu saja returnnya kecil dibanding yang crazy rich itu ya. Makanya ini adalah get rich slow. Adalah the sure way to get rich but slow gitu. Jadi ya itulah. Jadi saya sama sekali dengan Mbak Indari, tapi saya Mbak namanya pembelajar, insan belajar Mbak.
uang sekolahnya mahal memang. Ya udah saya belajar aja. Mahal dalam artian bagi saya ini 1 juta, 2 juta ini saya targetkan saya belajarnya maksimum 5 juta lah ya uang sekolah saya, dan saya tidak expect apa-apa. Nah itu sekalian Mbak boleh saya jawab ya Mbak nanti dengan yang jawaban tadi yang investasi segala macam, nanti saya jawab nanti aja ya Mbak. Tadi ada yang investasi Mbak Dipi ya, nanti tapi jawabnya gitu ya untuk pertanyaan itu. Gitu untuk mengencouragement ke Mbak Indari kalau mau belajar, tapi kalau nggak apa-apa juga sih. Dan saya senang jawaban Mas Rizal gitu. Itu exactly yang saya dengar dan itu yang membuat saya berani. Itu Mbak. Siap, Prof. Budi. Waduh, langsung dikasih lihat portofolio belajarnya ya. Makasih, saya izin off cam ya. Anak saya bangun. Siap. Oh, siap, Bu Indari. Cuma memalukan ya Mbak Ina. Jadi itu bukan, kalau crazy list itu flexing, kalau saya yang memalukan. Investasinya cuma 100.000. Enggak apa-apa, kan buat belajar, Prof. Ya. Saya nambahin dikit Mbak Ina ya. Boleh, Mas Denny, silakan. Prof Budi sebenarnya beli saham gocap itu tidak berisiko. Nah ini sebenarnya ini yang di-mention sama Peter Lynch juga di bukunya yang One Up on Wall Street itu ya. Kita kadang salah memahami bahwa saya beli saham murah, pasti nggak ada risikonya. Nah kalau di kita, kalau saham itu misalkan jadi saham tidur Pak Budi, jadi 50, kita nggak bisa pakai duitnya Pak Budi. Nggak tahu sampai kapan. Itu risikonya salah satunya. Nah kemudian untuk yang untuk mencoba ya untuk saham itu, nanti Pak Budi bakalan aturan satu lot ini akan dirubah Pak Budi ini. Kemungkinan bisa jadi nggak 100 lembar lagi nih, bisa jadi 10 atau bahkan 1 nih nantinya. Ini sedang digodok katanya. Jadi nanti makin banyak yang bisa nyoba gitu, bahkan anak SMA atau anak SD mungkin bisa juga ya kalau misalnya aturannya itu sudah diberlakukan nantinya. Itu sih tambahannya sih. Terima kasih Mbak Ina. Baik, siap Mas Denny. Terima kasih tambahannya. Ini udah luar biasa nih, langsung kalau udah dibilang begini pertanyaannya langsung banyak nih. Nah, ada Mbak Dipi. Mbak Dipi mau membacakan langsung? Minta dibacakan katanya. Oh, oke, siap. Oh, saya nggak lihat ke bawahnya lagi. Oke. Nah, terkait insight. Nah, izin bertanya terkait insight tidak menggunakan hutang untuk mendapatkan uang. Apakah ini berarti sebuah bisnis pertama kali sebaiknya tidak menggunakan uang investor dan sebisa mungkin menggunakan modal sendiri? Bagaimana dengan saran beberapa bisnis coach yang mengatakan modal harusnya tidak menghalangi keinginan untuk berbisnis, dan artian kalau nggak punya uang ya bikin proposal bisnis yang diajukan ke investor dan seterusnya. Kira-kira mindset yang bijak terkait hal ini apa ya? Nah, monggo Mas Denny, Pak Rizal. Oke, mungkin saya dikit aja ya, mungkin ini yang lebih jago mungkin Prof Budi nanti jawab atau Pak Rizal ya. Cuma saya pernah baca dari bukunya siapa itu, Bob Sadino ya. Kamu bilang nggak punya modal gitu. Saya beli lutut kamu 1 miliar. Mau nggak gitu? Dua-duanya. 2 jadi 2 miliar. Dia nggak mau gitu. Berarti kamu sudah punya 2 miliar katanya. Itu modal kamu katanya. Modal dengkul itu istilahnya. Itu modal dengkul katanya. Nah, itu 2 miliar lutut kamu saya beli nggak mau gitu. Nah, tapi emang biasanya dalam bisnis tuh biasanya kalau ketika kita akan mencari modal, biasanya disarankan kan coba cari dari yang terdekat. Misalnya terdekat itu keluarga kah, atau misalnya adik atau teman atau siapa itu. Cuma nanti emang harus ditentukan ini akadnya seperti apa. Yang nggak boleh itu kan sebenarnya kalau tadi Morgan Housel itu menyarankan jangan sampai seperti itu karena akan ada risiko yang kita tanggung selama perjalanan bisnis kita gitu. Cuma pakai pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah, nanti yang bedanya itu kalau yang sekarang di Indonesia adalah sebenarnya bukan nggak boleh pakai modal dari orang lain, tapi adalah ketika kita memakai modal itu dari pinjaman bank. Nah, kan itu yang masalahnya itu di situ sebenarnya. Ketika itu ada dari modal pinjaman bank, betul ada bunganya gitu dan lain-lain. Sekarang kan ada yang crowdsourcing gitu kan, atau crowdfunding ya kalau sekarang ya. Itu bisa pakai itu juga sebenarnya. Itu sistemnya bagi hasil. Jadi banyak cara untuk mengumpulkan modal yang dia nggak mesti hutang dari bank yang kalau misalnya dari dalam Islam itu mungkin ada tanda kutip ribanya ya, mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari saya, mungkin nanti dari Pak Rizal atau Prof Budi nih, yang biasa di startup nih, silakan. Siap, monggo Pak Rizal mau menambahkan. Pendek aja, sebenarnya in reality, kalau memulai bisnis itu ya susah mendapatkan utang, harus pakai modal sendiri. Nah, modal itu datangnya dari mana? Ya benar bisa modal sendiri atau
ya, apa namanya, bisa dari teman-teman, ya. Nah, meyakinkan quote and quote investor awal ini bukan pekerjaan yang mudah ya, apalagi kalau kita baru melakukan bisnis pertama kali, begitu ya. Tetapi disitulah challenge-nya Mbak Dipi, ya, adalah meyakinkan investor untuk membiayai ide-ide yang kita miliki. Dan buat investor yang akan membiayai, ya buat investor itu sebenarnya yang dilihat bukan proposal bisnisnya sih ya, Mbak Dipi. Ini pengalaman saya, kalau saya ngelihat proposal orang orang minta ke private equity itu sebenarnya dilihat itu lebih kepada apakah orang yang meminta dana ini mampu merealisasikan impiannya. Jadi bukan proposal bisnisnya gitu ya. Karena proposal bisnis itu apa yang ditulis 6 bulan yang lalu, 6 bulan dari proposal bisnis itu bisa berubah kalau environment berubah. Dan kalau dari awal yang memberikan dana itu nggak yakin orang yang diberikan uang ini mampu bisa berubah dengan cepat, ya berarti dia akan rugi. Jadi memang meyakinkan investor awal dengan menunjukkan bahwa kita mampu merealisasikan impian kita dan kita cukup agile untuk mencapai impian kita, itu saya rasa kunci kesuksesan. Nah, setelah itu ya kalau bisnisnya jadi besar, nanti masalah bagaimana efisiensi kapital lah baru kita bisa meminjam uang dari bank. Sama seperti kalau pernah nonton social network itu, Mark Zuckerberg kan pertama dia minjem uangnya dari CFO-nya ya, dari keluarga CFO yang kemudian Severin atau siapa tuh saya lupa namanya. Tapi bukan dari utang bank itu adalah modal dari teman sendiri. Silakan Prof. Budi kalau mau menambahkan. Ya, saya mungkin karena dikenalnya sebagai serial technopreneur. Serial itu berseri-seri kegagalan yang membuat usaha. Tapi selalu membuat usaha itu tidak susah mencari dana sebetulnya. Lucu juga ya. Ada 2 pakem orang mendanai usahanya. Satu dari bank, peminjam uang, dan satu lagi bukan dari bank. Saya termasuk yang jangan pernah memulai usaha dari bank. Jangan pernah, dan pakem saya tidak pernah membuat usaha dari bank, pinjam uang segala macam, dan saya selalu menasihati bimbingan saya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ada juga orang ini. Bank itu biasanya untuk scaling up. Kalau kita udah jalan, kemudian kita butuh ini scaling up, nah itu bank baru. Biasanya dalam hal, kalau dari itu juga dari hal starting up juga selalu begitu ya, dalam kurva S itu selalu tidak pernah di awal-awal itu. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Jadi kalau gitu dananya dari mana? Nah ini saya sebenarnya ada teorinya investasi 101 teori Budi Raharjo. Nanti kapan-kapan saya cerita gitu ya. Atau kalau nanti di partinya aja lah ya. Habis ini saya cerita investasi 101 cara Budi Raharjo menggait dana dari teman. Ya, selalu dana itu dari friends and family. Kenapa? Karena friends family itu yang kenal kita dan mungkin atas azas belas kasihan awalnya itu. Anaknya minta ke bapaknya, terus bapaknya bilang, daripada anak saya main drugs segala macam, kasih duit aja buat usaha. Jadi atas besar kasihan dulu ya. Saya memulainya juga dulu awalnya berdasarkan ikut jejaring dari keluarga orang India, karena teman saya dulu, partner saya waktu di Kanada orang India. Jadi kita ikut jejaringnya grup orang India. Jadi datang ke orang-orang India minta duit, orang Pakistan minta duit gitu ya. Kasih $3.000, kasih ini. Padahal kita membuat usahanya butuh $500 juta gitu. Tapi kita cuma punya uang $3.000. Lucu juga gitu ya buat lucu ya. Tapi friends and family itulah dimulai, dan mereka tidak terlalu memikirkan itu, tapi benar kata Pak itu adalah orangnya. Pertama orangnya, who are you gitu. Kamu minta duit untuk siapa, dan kedua can you do it. Problemnya adalah kalau kita memulai bisnis, terutama yang seperti saya, itu adalah banyak hal yang tidak dikenal orang sehingga orang takut atau nggak kenal gitu. Saya mau buat perusahaan AI, IoT, bilang IoT apa, AI apa, jadi nggak akan ada yang mau mendanai. Kayak Jeff Bezos mau buat perusahaan awal-awalnya nggak ada yang percaya itu semua. Gitu. Jadi
Kalau saya beda dengan yang lain-lain karena saya sering tidak dipercaya karena tidak dimengerti, karena terlalu early, too early, which is bad also. Tapi umumnya orang-orang tadi, can you do it? If you can, kalau di Silicon Valley kan cuma gini, you have an idea, can you do it? Udah, kalau can you do it? Can. Ya udah, nggak peduli lagi warna kulit, rambut, usia, gender, warga negara, nggak peduli. Ya udah, butuhnya berapa? Sekian gitu. Saya juga gitu dulu, butuhnya berapa? 1 miliar, besok saya transfer 1 miliar. Kamu ngasih saya berapa? 10%, ya udah besok saya transfer gitu. Bisnis plan nggak ada, ditulis-tulisan ini dari dulu saya nggak ada bisnis plan gitu. Langsung I got it in my head gitu. Kamu mau nyapa? Ini. Orang tuh selalu bilang butuh duit. Selalu saya nanya, Mbak Dipi butuh duit berapa? Kalau ada orang, Pak saya nggak punya ini gini. Sebentar, kamu butuh duit berapa? Berarti kamu nggak tahu kamu minta duitnya berapa. I know, kalau saya ditanya Pak Budi butuh berapa, saya butuh 2,5 M. Untuk apa? Untuk membiayai karena saya butuh 2,5 M itu 1 tahun ini tidak berjalan karena tidak ada revenue. Saya tahu setiap bulan saya butuhnya ini kali 22 tahun 24 bulan kali masing-masing 100 juta, jadi saya butuh 2,5 M untuk ini. Jadi saya I know it gitu. Jadi terus dari mana sumbernya segala macam itu. Ya nanti kapan saya bayar guys. Tapi tadi ya, jadi biasanya yang menjadi masalah kalau dalam reality bukan uang, yang menjadi susah tuh orang. Biasanya kalau membuat perusahaan nggak nemu orang. Sampai sekarang tuh yang selalu datang ke saya, Pak Budi punya orang bisa diangkat jadi CTO, CEO, ini gitu. Kalau uang selalu nggak jadi masalah sih kalau uang ya biasanya. In reality gitu. Kecuali sebetulnya itu ya memang agak aneh bisnisnya gitu. Jadi orang-orang nggak mau invest. Saya sering ditanya, saya nama investor saya sering tanyain, kenapa sih kamu invest ke saya tiap bulan tuh? Ada lagi mau diinvest Mas, ada yang lagi mau diinvest tuh. Saya tanya kenapa sih kamu invest? Saya kan saya udah ngabisin kamu miliaran banyak kali gitu ya. Dia cuma ketawa bilang, Mas Budi, kalau kita buat perusahaan, kita gagal, saya hilang uang bisa dicari. Mas Budi hilang usia. Udah itu saya bilang kurang ajar kamu ya. Jadi dia nggak takut taruh duit. Saya takut taruh usia saya karena nggak bisa beli lagi kan ya. Jadi gitu. Jadi saya I'm going to make sure if I am in this business, I'm going to make sure this business is real gitu. Karena saya nggak akan main-main. Saya jualan usia saya, dia jualan uang gitu ya. Jadi nanti di akhir ini aja ya. Artinya saya cerita investasi 101. Gitu Pak. Ini supaya orang ikutan partinya, after party. Siap, terima kasih banyak Prof. Ini berarti diundang after party ini buat tahu rumus investasinya ya. Tapi kayaknya kita belum dengar suara Pak Buntoro nih. Pak Bun boleh dong sharingnya Pak? Iya Bu, saya tertarik sekali uraiannya Mas Denny ya. Cuman kalau baca buku itu saya selalu membayangkan ini berguna nggak buat saya? Apa sih yang bisa saya lakukan dengan belajar dari buku ini? Lebih luas lagi, apa sih gunanya buat Indonesia? Jadi saya tertarik sekali dengan Mas Denny tadi mengutip kata-kata Bob Sadino ya. Malahan saya itu sebenarnya nggak mengutip. Saya dulu itu mungkin sebelum Bob Sadino saya udah punya tagline Modekara, model dengkul kaya raya. Jadi betul-betul itu memang yang bisa dilakukan di Indonesia yaitu. Jadi seperti tadi contohnya petugas pompa bensin itu mungkin sulit sekali dilakukan di Indonesia, tapi dengan tadi Modekara, modal dengkul kaya raya, saya rasa bisa dilakukan. Jadi ya sebagai inspirasi buku ini bagus sekali, tapi untuk dipraktekkan di Indonesia saya rasa sulit sekali. Saya rasa begitu pendapat saya. Ada satu lagi yang menarik adalah untuk menjadi kaya atau menyikapi uang ini yang paling mujarab itu yang menahan diri untuk tidak belanja. Itu yang paling menarik dari buku ini saya rasa Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih Pak Buntoro, luar biasa. Jadi ada kata terakhirnya yang paling penting menahan diri ya, kalau kata psikolog handal menunda respon ya Pak, mau belanja ditunda dulu gitu. Wah siap, terima kasih Pak. Karena kalau naik mobil itu kan, saya sekarang di Jogja itu naik mobilnya CR-V tahun 2000, jadi udah 22 tahun, walaupun saya beli barusan beli mesin yang harganya sama dengan 4 Mercedes S-Class. Jadi kan bisa menahan diri untuk kepentingan diri sendiri,
tapi bagaimana kita menggunakan ya untuk yang lebih produktif lah. Saya rasa begitu. Terima kasih, Mbak Ida. Siap, terima kasih Pak Gun, luar biasa ya. Karena dengan CRV aja udah cukup ya Pak, bisa jalan gitu kan. Karena ada kebutuhan yang lebih penting nih, beli mesin. Mantap. Berikutnya ada lagi nih, dari Mbak Salsa. Mbak Salsa, mau membacakan langsung atau gimana Mbak Salsa? Ini Mbak Salsa, betul kan ya? Atau saya bantu bacakan ya? Saya bantu bacakan dulu saja. Atau ini tadi sudah sempat juga dijawab, mungkin mau confirm lagi kali ya. Tadi yang bahwa kalau mau berusaha, jangan berhutang untuk menghasilkan uang kan, bertolak belakang sama bukunya Rich Dad Poor Dad ya tadi ya, karya Robert T. Kiyosaki. Nah, dianjurkan boleh utang untuk menghasilkan uang positif. Nah, ini berarti tadi sudah cukupkah atau bagaimana? Atau ada mau tanggapan lagi sedikit terkait ini? Saya tambahin sedikit ya, ada teman saya yang sukses berat dengan bisnisnya, dia melakukannya dengan cara hutang. Saya nggak sebutkan namanya, jadi kalau kami maju berdua, nah dia bilang, saya pakai utang, Pak Budi tidak pakai utang, ini, jadi kami itu pro dan kontra, dan dua-duanya sah aja, tinggal tergantung senangnya mau gimana. Kalau saya karena cari resiko yang paling kecil, nggak utang, dan berikutnya lagi ya karena takut aja ya, utang risikonya terlalu tinggi, dan saya sudah banyak melihat teman saya yang harus rumahnya akhirnya dijual, nggak punya rumah, segala macam karena gagal bisnis. Saya bilang, kenapa sih kamu meresikukan menggadaikan rumah kamu gitu, padahal ada cara lain untuk melakukan pendanaan. Dan saya dengan Pak Buntoro udah lama memikirkan pendanaan lagi via koperasi yang belum kejadian terus ya. Nanti kita pikirkan lagi. Gitu. Jadi ini masalah ini aja sih. Mazhab boleh-boleh aja sih. Siap. Mas Denny atau Pak Rizal mau ada tambahan lagi? Kalau pengalaman saya sih, tadi sebenarnya udah disebutin Prof. Budi ya, orang itu biasanya kalau sudah bisa minjem uang dari bank itu adalah untuk scaling up ya, tapi bukan untuk bukan untuk di modal awal ya. Walaupun terus terang aja nih kelemahannya adalah banyak orang tuh merasa percaya diri sendiri, jadi tiba-tiba dia jadi greedy ya. Nah ini psikologi investasi itu dua, fear dan greedy. Jadi ini biasanya dialami oleh orang-orang yang belum pernah jatuh ya dalam proses ekspansi, dia scaling up, dia rasa percaya dirinya itu tinggi ya. Jadi seperti pemain ini gambling jadinya, pemain judi ya. Dia itu terus menambah bettingnya, taruhannya gitu. Padahal scaling up the business itu bukan science ya. Kalau kita menambah produksi dari 100 ke 200 unit, 200 ke 400, 400 ke 800 unit itu we need to know our own limitation. Itu nggak mudah. Ya, mungkin kita sukses dari 100 ke 200, kita sukses dari 200 ke 400, tapi belum tentu kita sukses dari 400 ke 800. Jadi terkadang bukannya kita tidak boleh percaya dengan rasa percaya diri kita, tetapi we need to put that into perspektif lah. Jangan sampai kita overconfident, scaling up, pakai duit bank, malah jadi kejeblos ya. Itu aja sih kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mas Denny? Cukup Mbak Ina. Oh cukup, siap. Terima kasih banyak. Lanjut. Wah ini pertanyaannya Pak Gatot. Siap. Pak ini saya bacakan Pak ya. Kirain Bapak mau, biar suaranya nanti di akhir aja ya Pak ya. Ya, siap. Kalau menurut Mas Denny dan Bang Rizal, kriteria saham yang prospektif di Indonesia apa saja? Syukur-syukur kalau ada contohnya saham mana yang bagus. Terima kasih. Nah, monggo Mas Denny, Pak Rizal. Oke, mungkin saya sedikit aja ya. Biasanya kalau misalkan kita pertama kali beli saham itu dianjurkannya adalah beli saham ya, termasuk sama Warren Buffett juga ya, beli saham yang benar-benar kita kenal. Kita kenal produknya, kita lihat ada produknya, misalkan Indomie apa tuh?
ICBP misalkan, Indofood, atau misalkan kita lihat ada mobil, Astra, ASI misalkan, seperti itu. Pertama kita lihat yang kita kenal gitu. Kita beli saham yang benar-benar kita kenal industrinya. Misalkan Pak Gatot lebih ke, atau misalkan seseorang itu lebih di perbankan, jangan beli saham teknologi gitu. Kalau dia perbankan misalnya, itu yang biasanya disarankan. Kemudian lihat prospek ke depannya, apakah perusahaan ini bakalan ada 10 tahun lagi atau misalkan 20 tahun lagi, karena kan tadi seperti kata Pak Rizal, investasi saham itu adalah jangka panjang. Jadi kita perlu cakrawala waktu yang panjang gitu. Artinya kita harus lihat nih, Indomie ini bakalan ada nggak sih 10 tahun kemudian gitu, misalkan ya, untuk merek gitu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kita trader jangka waktunya bisa harian, bulanan, mingguan, dan bahkan detik, menit ya, bisa jadi seperti itu. Kalau investasi kita harus tahu dulu ini bakalan panjang atau enggak. Nah, kemudian kalau kita biasanya juga disarankan kalau kita ingin mendapatkan saham-saham yang prospektus, cari yang dia itu economic mode gitu. Kalau Pak Julian Sulendar itu bilangnya, atau dia weight mode gitu. Weight mode itu apa? Yang dia pertama disukai konsumen, kedua dia punya brand, kemudian ketiga switching cost-nya tinggi. Jadi kalau orang misalkan mau pindah dari produknya dia ke produk lain itu susah gitu istilahnya. Nah, kemudian mungkin dia juga harus sebagai price maker gitu. Jadi dia bisa bikin harga yang dia sendiri tentukan itu. Nah, perusahaan yang seperti itu. Plus misalkan ya seperti yang kita bahas kemarin sama Pak Buntoro ya, yang zero to one. Cari perusahaan yang monopolistik. Nah, ini sebenarnya salah satu seperti itu. Yang mana sih yang kira-kira memenuhi hal-hal seperti itu, kemungkinan itu akan menguntungkan gitu. Atau minimal itu bertahan lama gitu. Meskipun nanti untuk lebih detailnya kita harus lihat cash flow-nya, atau misalkan lihat PBV-nya dan lain-lain lah, macam-macam yang harus kita lihat fundamental analisis dari perusahaan tersebut gitu. Atau mungkin misalkan kita lihat dari prospektusnya ke depan, pakai misalkan discounted cash flow dan lain macam-macam itu perhitungannya. Itu bisa dihitung dari situ. Tapi yang sederhana tadi yang saya sebutkan itu di depan tadi itu. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Pak Rizal mungkin lebih lengkap lagi. Terima kasih. Nggak lebih lengkap sih, Mas Denny. Gini Pak Agus, kalau saya advice, Pak Agus nggak punya waktu banyak untuk menganalisa saham. Ini hanya mengulang apa yang tadi dikatakan Mas Denny. Belilah perusahaan yang Pak Agus kenal. Syukur-syukur Pak Agus adalah konsumen daripada perusahaan tersebut. Ya, jangan beli perusahaan yang Pak Agus tidak kenal, Pak Agus tidak pernah memakai produknya, ya, dan simply beli karena teman bilang, Pak beli ini Pak, pasti nanti harga sahamnya naik 300%, 400%, 500%. Bukan berarti teman Anda itu salah, bisa saja teman Anda itu benar, tetapi buat saya itu sudah termasuk kategori gambling yang seperti itu. Anda membeli sesuatu yang Anda tidak tahu, berharap untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, mungkin buat orang awam membaca laporan keuangan itu ruwet, Pak Agus. Dan saya mungkin yakin Pak Agus kalau disodorkan laporan keuangan itu bingung. Saya hanya mau ngasih saran aja Pak Agus. Perusahaan itu kalau dia membuat keuntungan namanya net profit, ya, itu belum tentu perusahaan sehat loh Pak Agus. Perusahaan sehat itu definisinya adalah bukan perusahaan yang membuat keuntungan. Perusahaan sehat itu adalah perusahaan yang arus kas dari operasinya itu positif. Ya. Jadi penekanannya itu bukan kepada rugi laba perusahaan, tetapi lebih kepada arus kas daripada perusahaan. Ya. Karena kalau perusahaan itu arus kas dari operasinya itu sudah negatif, untuk membuat dia keuntungannya positif, itu most likely dia akan melakukan financial engineering namanya, Pak Agus. Jadi kalau boleh saya suggest, belilah perusahaan yang Pak Agus kenal, produknya Pak Agus pakai. Kedua, kalau untuk IPO, coba lihat di bagian prospektus, di koran itu selalu ada. Lihat saja arus kas operasinya, historical. Ya, kalau
dia konsisten positif, berarti ini perusahaan bagus, Pak Agus. Tapi kalau arus kasnya itu kadang positif, kadang negatif, nah ini sebaiknya kalau saya advice, karena Pak Agus tidak punya banyak waktu untuk menganalisa, sebaiknya hindari saja Pak Agus. Walaupun secara rugi laba dia mencatatkan keuntungan. Itu saja tambahan dari saya, Mbak Ina. Baik Pak Rizal, ini kayaknya jadi malah jawab. Ada dua yang terjawab ya ini, Pak Gatot mungkin mau nambahin sesuatu Pak? Oh, itu Pak Bambang udah raise hand duluan atau iya. gimana Pak Bambang? Apa boleh saya? Halo. Oh, Pak Bambang nggak bisa juga ya? Silakan Pak Gatot dulu juga boleh. Oh, iya. Terima kasih nih Bang Ijal nih, pertanyaannya tadi sebenarnya nanya saya bukan Pak Agus yang mengenai ini ya, atau mungkin ada pertanyaan Pak Agus yang sejenis ya? Ada mirip sih Pak, mirip tadi soal IPO gitu, baiknya dibeli atau enggak. Nah, Oke. Nah, gini, saya melihat tadi karena ada pembicaraan yang menarik ya. Ini terima kasih ini malam ini bagus banget ini diskusinya dan lain dari yang biasanya gitu karena kita bicara investasi. Pertama mengenai cost of equity ya. Jadi tadi Pak Budi lebih cenderung menggunakan modal sendiri atau modal pinjam, pokoknya nggak mau pakai bank lah. Padahal sebetulnya secara teori ya, ini mungkin Bang Ijal juga tahu ya bahwa saya itu sejak tahu capital asset pricing model, ternyata yang namanya cost equity itu sebetulnya lebih tinggi daripada cost of debt. Jadi kita seringkali tidak menghargai cost equity. Jadi ibaratnya begini, kalau saya punya uang ya katakanlah 100.000 itu saya tanamkan di bank, itu mungkin ya bunganya berapa, cuman 6% atau 8%. Tapi kalau saya tanamkan di saham, mungkin bisa dapat 15%. Artinya cost equity saya sebetulnya 15%. Ya, jadi artinya kalau kita memiliki cost of equity yang lebih tinggi, buat apa kita mesti risiko dengan cost of equity yang besar tadi, karena dampaknya nanti di perhitungan bisnisnya itu yang disebut weighted average cost of capital ya. Jadi ada cost of debt, ada cost of equity, itu jadi ke sana gitu. Jadi kelayakan investasi di sana. Nah, kemudian ini larinya nanti ke saham karena begini. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Indari yang bagus banget ya. Ini gimana secara Islam gitu. Jadi kalau Islam kan menekankan kepada niat ya. Jadi kalau niatnya kita membeli saham itu, tentu sahamnya harus saham syariah ya, pasti. Itu nomor satu harus syariah. Kemudian yang kedua, setelah syariah pun belum tentu itu juga halal. Kenapa? Kalau kita niatnya trading, itu sudah jelas haram hukumnya. Jadi kalau kita beli saham, kemudian kita panteng, nanti kalau harganya tinggi kita jual, itu udah niat kita adalah goror itu kalau nggak salah artinya kita sudah menyalahi syariat Islam gitu. Jadi niat kita membeli saham itu bukan sebaiknya untuk investasi, misalnya sekolah anak nanti di 5 tahun lagi, kemudian dijual, kecuali ya baru beli hari ini, 3 bulan kemudian ada yang sakit ya, amit-amit, mau nggak mau harus dijual. Pas dijual harganya naik, ya nggak apa-apa, karena niatnya kita bukan untuk mencari gap. Niatnya adalah kita investasi, tapi ternyata dalam 3 bulan ada kebutuhan mendesak, nggak ada uang lagi, kita cairkan, ternyata naik 50%. Ya, jadi ini diaminkan aja nggak apa-apa gitu. Jadi menurut saya nih kalau Islam sangat kuat di masalah niat. Nah, saya juga sebetulnya tadi belum sempat dibahas ya. Saya nggak tahu juga di buku ini dibahas apa enggak mengenai emas ya. Jadi saya terus terang yang tertolong dengan emas ya. Jadi waktu saya nggak tahu waktu itu di sebuah ada sebuah semacam bazar gitu, expo gitu di Indosat, klien saya waktu itu sekitar tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Nah, itu salah satunya ada gerai dinar gitu ya. Saya coba dinar dan alhamdulillah ternyata harga emas itu
selalu naik gitu. Ibaratnya kalau di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu harga satu kambing itu 1 dinar, sampai sekarang 1 dinar gitu. Jadi sekarang ini harga kambing kan 3 juta dan sekarang 1 dinar tuh 3 juta juga gitu. Ya, nah itu saya tertolong sekali karena saya merasa 2 anak saya tuh bisa kuliah karena yaitu tadi spread daripada emas yang saya sendiri sebetulnya nggak berniat nanti supaya untung, enggak, hanya untuk menabung gitu ya. Jadi waktu 2010 dia kuliah, saya ambil dari situ, bisa untuk biaya kuliah gitu. Jadi artinya apa? Emas ternyata salah satu yang menjanjikan. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga dibahas di dalam buku ini. Itu aja Mbak Ina dari saya, dan terima kasih tadi jawaban dari Mas Denny maupun Bang Ijal sudah saya catat semua sebagai patokan ya, nanti kalau beli saham ya harus seperti ini gitu, kira-kira gitu. Silakan. Siap. Nah, ini Pak Bambang sepertinya mau menanggapi ini. Monggo Pak Bambang. Saya bukan mau menanggapi, saya mau nanya ke Pak Rizal. Oh, silakan Pak, silakan. Jadi boleh nyambung ini ya. Begini, jadi kalau kita bicara saham, maka kita mengerti ada gain, ada dividen. Ada gain, ada dividen. Nah, kalau para trader, pasti yang dikejar adalah gain. Nah, tetapi gain itu sendiri tidak selalu ada urusannya dengan dividen. Karena kita mengenal, ya mungkin nanti mohon pencerahan lah ya, saham-saham yang digoreng, apapun istilahnya di sana gitu. Nah, yang menggoda sebenarnya ini kan kalau sebagai trader jelas ya yang dicari adalah gain. Karena bisa saja dividennya turun, harga sahamnya naik. Gainnya naik, oke, ambil gainnya. Ini termasuk gambling atau bukan? Kalau dividen jelas, karena dividen itu berkorelasi dengan hasil usaha perusahaan tersebut. Itu clear, itu jelas gitu ya. Nah, mungkin yang mohon pencerahan Pak Rizal nih, karena saya juga awam, saya hanya ngerti ujung-ujungnya ini. Nah, hubungannya gain dividen ini seperti apa sebenarnya dalam Pak Rizal yang sudah berkiprah di JP Morgan, mungkin bisa bagi-bagi ilmu gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Bambang. Monggo Pak Rizal. Ini pertanyaannya menarik sekali Pak Bambang. Jadi benar investasi di saham itu dibagi 2, expected capital gain dan expected namanya dividend gain. Ya, secara teori keuangan sebenarnya ceteris paribus artinya apa? Artinya kalau keadaan itu tidak berubah, keadaan politik tidak berubah, keadaan ekonomi tidak berubah, interest rate tidak berubah, maka capital gain itu akan sama dengan dividend gain growth. Jadi kalau dividen itu tumbuhnya 10% per tahun, maka capital gain-nya akan tumbuh 10% per tahun. Tapi ini adalah asumsi semua ceteris paribus ya Pak Bambang ya. Jadi kondisi ekonomi nggak berubah, interest rate nggak berubah, politik nggak berubah, persaingan nggak berubah, teknologi nggak berubah. Sebenarnya kalau capital gain dengan cara yang tadi Pak Bambang sebutkan itu adalah gambling ya, masuk yang namanya goreng-menggoreng, itu sebenarnya bukan expertise area daripada profesional seperti saya yang menghabiskan waktu ini dulu waktu saya di JP Morgan ya, 18 jam sehari mengidentifikasi perusahaan yang dapat menghasilkan capital gain. Jadi kalau kita fokus untuk mendapatkan capital gain, itu kita fokus pada perusahaan yang performanya sekarang itu ancur-ancuran Pak Bambang. Ya, karena performance-nya ancur-ancuran, maka harga sahamnya itu jatuh. Kemudian kita bertanya, ini perusahaan 5 tahun ke depan bisa dibenerin apa enggak? Kalau bisa dibenerin, apa yang dibutuhkan? Ya. Nah, di sini ada yang menarik Pak Bambang. Ya.
either kita memberikan saran kepada manajemen, ya, atau kita mendekati perusahaan yang berspesialisasi mengakuisisi perusahaan yang ancur maur, kemudian menjadi pemegang saham mayoritas, kemudian dia mengganti direksinya dengan orang yang lebih baik. Ya, jadi sebenarnya kalau tujuannya itu adalah capital gain, itu adalah seperti itu, Pak Bambang. Jadi kita mengidentifikasi perusahaan yang sekarang ancur maur, harga sahamnya sudah ancur. Kemudian kita bertanya, 5 tahun ke depan ini bisnisnya bisa menjadi lebih baik atau tidak? Artinya apa? Kalau bisnisnya menjadi lebih baik, dia bisa tumbuh lebih cepat daripada industrinya. Itu apa yang dibutuhkan? Ya, bisa nggak itu terrealisasi? Tetapi bukan dengan cara menggoreng. Again, Pak Bambang, capital gain approach ini, kalau kita bicara investasi, sebenarnya lebih cocok dijadikan portfolio untuk mereka-mereka yang masih dalam usia produktif. Ini saya ngomong dari sisi portfolio ya. Tapi kalau pensiunan seperti saya, Pak Bambang, itu mungkin lebih cocok dengan perusahaan yang membagi dividen cukup generous, Pak Bambang, cukup tinggi. Itu sebabnya tadi saya pentingkan melihat perusahaan yang punya arus kas positif, Pak Bambang. Karena kalau perusahaan itu arus kasnya nggak positif, dia nggak mungkin bagi dividen. Ya, jadi intinya itu sebenarnya bukan di untung dan rugi, tapi intinya itu ini perusahaan arus kasnya positif nggak sih dari operasi? Kalau dari operation aja arus kasnya itu nggak positif, dia nggak akan mungkin membagi dividen, dia nggak akan mungkin membiayai ekspansi dengan menggunakan arus kas dari operasi. Saya ambil contoh di sini, Unilever itu adalah perusahaan yang sangat disiplin sekali, ya, bahwa 90% pembiayaan dividen dan ekspansi itu harus dibiayai dengan arus kas dari operasi. Walaupun bukan berarti Unilever itu tidak meminjam uang dari bank ya. Ini tadi dari pertanyaan dan komentarnya Mas Gatot mengenai capital asset pricing model tadi, ya. Meminjam uang dari bank itu boleh-boleh saja, tetapi at the end of the day, ya, sebenarnya kalau buat investor itu, ya itu tadi Pak, arus kas dari operasinya itu positif atau enggak? Karena kalau enggak dari situ, dia tidak mungkin membiayai ekspansi secara mandiri, apalagi membayar dividen. Itu saja jawaban saya, Pak Bambang. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Bambang. Ini bedanya capital gain approach dengan dividend gain approach tadi. Baik, terima kasih Pak Rizal. Bagaimana Pak Bambang? Sudah cukupkah Pak? Terima kasih Pak Rizal gitu ya. Ya, clear bagi saya. Cuman jadi godaan sekarang. Misalnya kayak Tesla, berarti itu memang overvalued ya. Saya nggak memperhatikan Tesla, Pak. Tapi kalau Bapak tanya saya, beranikah saya berinvestasi di Tesla? Saya nggak berani, Pak. Karena Tesla itu cash flow from operation-nya masih negatif, Pak. Dan saya find out kalau mau berinvestasi di situ masih banyak perusahaan sejenis yang walaupun skalanya lebih kecil, valuasinya lebih menarik dibandingkan dengan Tesla. Ya, karena kan Tesla ini kan kadang-kadang menjadi suatu inspiratif bagi yang lain gitu. Buatlah perusahaan seperti Tesla gitu. Tapi kemudian timbul pemikiran menggoda bagi saya gitu. Karena tadi dengan Pak Rizal tadi kan, dia sudah making money atau masih burning money gitu dengan tingkat suatu gain yang luar biasa istimewa ya. Market cap-nya aja Toyota nggak ada apa-apanya gitu. Tapi jumlah produk mobil yang dibuat Toyota
jauh lebih besar yang dibuat daripada Tesla. Nah, itu kan kayak anomali gitu ya. Ya, itu menjual konsep, Pak. Memang sekarang ini kalau kita bicara valuasi, perusahaan-perusahaan yang seperti Tesla atau perusahaan yang bergerak dalam bidang renewable energy itu memang valuasinya lebih tinggi, Pak, dibandingkan dengan perusahaan tradisional, Pak, ya. Tapi kalau saya boleh milih, kalau valuation gap-nya terlalu jauh, ya saya prefer yang old technology aja, Pak. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang valuasinya tinggi dengan mengusung teknologi-teknologi baru. Bukan saya anti yang teknologi baru, Pak, ya, tapi saya hanya trying to use my common sense saja sih, Pak. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih. Sama Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Pak Bambang. Mas Denny mau ada tambahan, Mas Denny? Oh iya. Paling tadi aja sih nambahan yang dari Pak Gatot ya. Kalau di buku Psychology of Money ini emang nggak dibahas tentang emas, Pak. Mungkin karena emas tuh kurang liquid kali ya. Dan di sini si pengarang juga lebih familiar dengan saham gitu. Jadi di sini sebenarnya dia nggak bahas saham sih di sini. Cuma dia menginterpretasikan semua investasi itu dengan psikologi tradingnya yang pernah dia lakukan gitu sih. Jadi kalau emas emang nggak ada. Mungkin masuknya ke saving kali ya. Tapi saving juga lebih liquid daripada emas. Emas emang dia lebih ke menjaga harga ya Pak Gatot ya. Jadi emas zaman dulu sama zaman sekarang sebenarnya harganya sama. Tapi nggak ada value yang lebih dari emas itu sendiri. Jadi bukan investasi kalau emas itu kalau sebenarnya ya. Jadi untuk lebih ke menjaga harta. Dulu satu kambing itu 1 dinar, sekarang 1 dinar juga. Misalnya seperti itu sih. Itu aja mungkin Mbak Ina tambahannya. Baik, terima kasih banyak Mas Denny untuk tambahannya. Sepertinya kalau kita lihat waktu sudah tadi ya, kalau di awal kita sudah mau selesainya untuk bedah buku di 21.30. Nah, waktunya ternyata sudah dekat, bahkan sudah terjadi gitu ya. Tapi diskusinya masih boleh berlanjut Bapak Ibu, seperti yang biasa diinfokan gitu setelah kita foto bersama ditutup biasanya akan ada after party, atau monggo saya juga sudah tuliskan di dalam chat room gitu ya. Kalau misalnya mau berlanjut diskusi via Telegram dipersilahkan gitu. Nah, hari ini luar biasa sekali diskusinya gitu ya. Ini nggak habis-habis, sebetulnya masih banyak yang penasaran nih, masih banyak pertanyaannya. Ini pasti setelah ini Telegram rame nih gitu. Nah, bahkan after party juga kayaknya bisa sampai malam nih bapak-bapak ini ya gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang mau join after party, monggo silahkan gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita bisa lihat ya, banyak sekali insight yang didapatkan di buku ini. Mungkin kalau tadi dipaparkan sama Mas Denny juga ada lebih dari 10 poin ya gitu terkait dengan money atau uang gitu ya. Karena memang mungkin sebenarnya satu kata yang simple dibacanya gitu, tapi ternyata dipergunakannya yang tidak simple gitu. Dan bagaimana dalam kita menghadapi si uang ini juga bukan perkara tentang seberapa pintarnya kita, tapi juga kepintaran kita juga digunakan sekalipun mungkin porsinya tidak banyak di seberapa pintarnya kita, tapi juga bagaimana perilaku kita dalam menggunakan money itu sendiri. Jadi penting banget nih how you behave-nya gitu ya dari Psychology of Money ini. Mungkin itu resume sedikit saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Mas Denny, Pak Rizal sudah berbagi luar biasa sekali malam ini gitu. Jadi yang tadinya mungkin lagi mikir-mikir beli saham atau tidak ya gitu, buka porto atau enggak nih gitu kan. Malam ini jadi langsung tertantang nih buat buka lagi gitu, dan terus untuk terus belajar. Yang penting adalah untuk terus mencari tahu ya gitu. Jadi kita nggak stop sampai di sini aja, langsung percaya begitu aja kemudian kita langsung membeli sesuatu. Tadi kalau kata Pak Bun kan menunda ya gitu. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak belanja. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke Pak Gatot. Silakan Pak. Baik, aplaus untuk Mbak Ina, aplaus untuk Pak Rizal dan Mas Denny ya. Terima kasih atas kontribusinya. Saya nggak perlu meresum lagi karena sudah sangat baik diresum sama Mbak Ina. Dan seperti awalnya ya, kita memang cita-cita kita selalu selesai 21.30. Jadi supaya
kita nggak terlalu berpanjang-panjang. Bukan berarti kita tutup, tapi bagi yang masih mau, dan silakan juga Pak Rizal, Pak Denny, dan Mbak Ina kalau mau terusin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dari saya senang sekali malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai dengan ketawa. Aduh, ya. Jadi